Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi tentang kaitannya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi. Tentunya yang pertama adalah pemanfaatan, pemanfaatan teknologi yang berupa internet dalam pendidikan agama Islam. Tentunya kita tahu bahwa internet itu adalah interconnect network, jaringan yang saling berhubungan, sistem komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet, IP, dalam hubungan perangkat di seluruh dunia. Nah, tentunya ini sangat penting karena berkaitan dengan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya kalau kita melihat lagi peran manfaat internet sungguh sangat banyak. Pertama, sebagai sumber informasi, media pembelajaran, sarana komunikasi, sangat berperan sekali. Kemudian juga pemanfaatan internet untuk pembelajaran PAI, apalagi kita tentunya di era globalisasi ini, di era digital, kita tidak bisa melepaskan ini. Seperti kita dalam pembelajaran PAI berbasis informasi dan komunikasi teknologi ICT, Oke. Nah, tentunya banyak peran dan manfaat internet dalam PAI, banyak sekali, Tadi yang saya sebutkan informasi, sumber informasi, kemudian media untuk dakwah juga termasuk. Oke, ini sangat penting sekali. Kemudian juga manfaatnya bisa meningkatkan minat belajar siswa, Kemudian mempermudah akses informasi. Meluasnya jangkauan pembelajaran juga meningkatkan pemahaman dalam penggunaan multimedia, sangat penting. Nah, oleh karena itu penerapan internet dalam pendidikan agama Islam adalah pertama, guru juga harus mempunyai platform tentang bagaimana dia memanfaatkan media Google Classroom, model psikologi dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian webinar, seminar online, video pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian juga menjadikan sebagai sumber informasi. Wah, banyak sekali, bikin website, blog, aplikasi, e-book, audiobook dan lain sebagainya. Kemudian media dakwah, bisa juga kita buat podcast, buat media sosial, website dakwah di Facebook dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam penerapan ini kita ingin adanya interaksi, bukan kita sebagai guru monolog tapi ada dialog, gitu ya. Ada berbagai macam aplikasi dalam media online, WhatsApp, Telegram, banyak sekali. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu. Nah, meskipun ada sisi positif, juga ada sisi negatif, Sisi negatif mungkin itu tadi yang tidak terjangkau di beberapa wilayah yang sulit untuk sinyal. Kemudian juga hambatannya kualitas kontennya kan tergantung guru masing-masing dalam memberikan aplikasi yang terbaik, Kemudian juga keterampilan literasi digital juga ini sangat perlukan karena ada juga beberapa daerah yang masih budaya dan tradisinya tidak mengizinkan tentang penggunaan teknologi. Artinya dospek, anti speaker, aspek anti speaker itu biasa di daerah Sukabumi. Kemudian faktor ekonomi, itu juga berkaitan dengan sinyal, beli sinyal, beli kuota. Oke, sekarang kita melanjut yaitu tentang media dalam menggunakan informasi juga. Sebagai guru kita tidak akan bisa, apalagi dalam mata kuliah teknologi dan informasi, kita harus juga bisa menggunakan Microsoft Word, guna untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, ini cara-cara bagaimana mengaktifkan Microsoft Word. Saya kira mudah sekali, Start, ketik WinWord, enter, jadi deh. Oke, kemudian ini ada beberapa aplikasi yang harus dijalankan, Ada nih, kita bisa lihat, klik aja Microsoft Word. Oke, sangat mudah sekali. Oke, kemudian juga kita akan melihat tampilan nih Microsoft Word 2007, muncul beberapa tampilan. Nah, ini kita bisa gunakan nih dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena ini berkaitan juga dengan
mata kuliah yaitu teknologi dan informasi. Kemudian kita juga harus mau tidak mau mengikuti juga ya aplikasi masuk aplikasi Microsoft Word, Microsoft Office Excel ya. Ini sangat baik untuk digunakan kita sebagai guru di dalam aplikasi program lembar kerja spreadsheet ya yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Microsoft OS. Aplikasi ini juga sangat baik ya untuk kalkulasi pembuatan grafik ya, penginputan nilai dan lain sebagainya. Pokoknya manfaatnya banyak. Nih seperti kita contoh ya dalam ingin mengaktifkan beberapa aplikasi Microsoft Word. Sangat mudah dan gampang. Oke. Seperti misalnya dalam lambang-lambang dasar perhitungan Microsoft Word, Microsoft Excel gitu ya. Ada penambahan. Nah, ini ada simbol-simbolnya, tinggal kita bagaimana memanfaatkan simbol-simbol tersebut. Ya, nih rumus-rumusnya juga sudah ada ya. Total jumlah, jumlah data, nilai rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil. Ya, ini sangat bermanfaat karena kita guru. Ya, guru sangat. Ya, guru. Mau tidak mau kita harus melakukan ini. Kemudian kita lihat juga selanjutnya tentang LMS. Nah, ini peta konsepnya. Perangkat lunak pembuatan presentasi. Microsoft Word ya. Sorry, ini Microsoft Word. Microsoft Office. Microsoft PowerPoint. Sorry. Ini Microsoft aplikasi PowerPoint ya. Ini aplikasi PowerPoint yang sangat berguna bagi kita. Pertama, kita harus juga mengetahui dalam teknis untuk pembuatan yang berkaitan dengan pembuatan Microsoft pakai PowerPoint ya. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Ini beberapa peta konsep, menu, praktek slide baru, template, riset, membuat modifikasi slide dalam PowerPoint ini sangat mudah ya. Oke, selanjutnya nih, ini beberapa contoh ya. Beberapa contoh program pengelolaan presentasi. Kita bisa pakai Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Cap Presenter. Tapi saya ke Microsoft PowerPoint ya. Oke, gampang ya. Kita tinggal lihat aja di sini kan ada aplikasinya tuh. Ya, ini tinggal klik saja. Udah. Microsoft Office Point ini adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran ya, Microsoft Office. Tapi kita sebagai guru juga bisa untuk memberikan tampilan-tampilan yang kira-kira siswa itu minatnya dengan pembelajaran proses PowerPoint ini sangat berguna ya. Oke, seperti misalnya nih, ini macam-macam nih. Kita mau yang mana? Pilih yang mana? Ya, ada yang PowerPoint 7 for Windows, 95 ya, banyak sekali. Tinggal kita pilih aja dah. Nah, kemudian selanjutnya kita juga di dalam mata kuliah teknologi informasi kita diajarkan juga untuk kalau bisa sih masuk LMS ya. Apa LMS itu? Ya, Learning Management System. Ini semacam sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh kalangan pendidik baik universitas maupun perguruan tinggi ya. Kenapa? Karena ini baik juga untuk meliputi pembelajaran online, materi, pengelolaan, nilai dan lain sebagainya ya. Ini ada beberapa pakar. Apa sih LMS itu? LMS itu adalah sebuah menurut Riyad N. Elgert itu mengatakan bahwa LMS itu kesatuan perangkat lunak yang secara komprehensif terintegrasi dari berbagai fitur untuk pengiriman data, pengiriman dan pengelolaan course. Saya kira sangat berharga ya. Ya, apalagi kita juga sebagai mahasiswa PJJ kita juga melakukan LMS ya yang dibuat oleh Syekh perguruan tinggi Syekh Nurjati. Oke. Kemudian kita bisa juga lihat fitur-fitur utama LMS ya, ada fitur administrasi, fitur penyampaian bahan ajar, fitur menguji kebutuhan kemampuan pengecekan kompetensi peserta, fitur penilaian kebutuhan kemampuan melaporkan hasil pembelajaran yang dapat selama ini
kita ingin tahu dari penugasan-penugasan atau pakai kuis ya. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa aplikasi platform LMS ya. Sekarang dari beberapa ini saya coba ke Schoology ya, Schoology. Gimana sih modelnya? Oke. Pertama begini, kalau kita pakai ini, kita ya masuklah ke HTTP aplikasi Schoology. Masuk, kita biasalah sync up dulu ya. Kemudian selanjutnya diklik info store, kemudian siapa nama kita, alamat, password dan konfirmasi dan sebagainya. Kemudian nah inilah. Ini kita nanti mudah ya untuk melakukan apa namanya proses pembelajaran bisa pokoknya aplikasi yang di Schoology ini sangat sangat apa eh, efektif. Kemudian create di sini ya. Oke. Saya kira eh, apa yang saya sampaikan tadi ini kalau tidak dicoba tidak akan bisa. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi dengan singkat dan padat mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi intinya pada dasarnya adalah kita lakukan ya dengan mencoba. Selamat mencoba dan sukses. Mudah-mudahan dari presentasi ini ada manfaatnya sebagai bentuk tugas daripada UTS mata kuliah Teknologi Informasi. Sekali lagi dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.